Dengan senang hati saya harus mengumumkan bahwa Indonesia masih melanjutkan mimpi untuk masuk Piala Dunia hanya di obrolan bola anak rental. Baru aja nih, baru apa tuh? Dikocok ya? Diundi ya? Oh iya, sorry guys. Jangan dikocok lah, kiranya kemana-mana nih. Kiran jorok. Emang kalau dikocok jadi kemana-mana? Alpukat, iya, Alpukat kocok. Oke, sekarang akan kemana-mana. Iya, kocok alpukat. Iya. Apa itu dong? Milkshake. Oke. Kita kan mau bahas ronde ketiga nih, grup C. Spesifik yang timnas kita ada di grupnya gitu. Cuman kita perkenalan dulu ya. Gue sekarang hebat loh, gue inget-inget terus loh. Masih belum bersama host magang karena ya balik lagi lah anak magang kan. Trial and error, ada kesalahan yang diperbuat, ada kebaikan yang diperbuat, itulah harus kita syukuri. Sekarang kita langsung aja nih sebelum nggak jelas ya kan. Perkenalkan, nama gue adalah Rizky. Gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian. Sebelah kanan gua Macha the Dragon. Oh, celana the Dragon. Bukan nih. Ini celananya ular bukan Dragon, The Snake. Macha the Snake. Apa itu? Jin Kazama. Tekken anjing, celana Tekken. Itu celana beli di mana, Sa? Ada. Ini gua masak sendiri, ini Kodam. Kodam. Taunya ular gue ya. Ular. Gue pasang aja. Celana Tekken aja. Iya bener ya. Seberang gue ada siapa nih? Ada gua Alwi Belang. Ular belang. Ini kalau mau pada tahu cari keywordnya apa? Lepas ularnya lepas dong. Ular lepas gitu dong. Ambilin besek dulu, Sejak petualang ini. Ini aman jinak ya, jinak. Aman ya. Oke. Gundul. Oke. Tapi ular lu suka berdiri gitu, Cak? Nah, ular kobra berdiri. Iya, ular yang mana nih? Ular kobra itu. Itu diadu sama ular lu menang banget ya. Kan deketan itu ada pada depan. Katanya lu ke kanan kan. Kiri. Oh berarti buang muka. Ular yang ini kan di sini. Ular mata ke kiri berarti. Ini depan gua ada siapa nih? Dari outfit nih ya? Iya. Nando Labrador. Panturas. Researchnya. Iya. Soalnya bokap gue tuh dulu punya apa namanya ya? Kalau orang yang suka nemenin tuh Petani. Tangan kanan. Iya temen lah, om right hand, om gitu om Iya. yang suka di rumah. Namanya Jim. Orang Surabaya badannya gede banget Ki. Gede banget, hitam botak gede banget. Pas keluar lagu Jim Labrador, gue langsung kebayang muka dia. Wah, gak sekolah kan? Orang berantem nih anjing. Dia dulu emang bandel lah. Bandel Badung. Bader. Iya. Pas Jim Labrador anjing cocok banget. Cocok. Dia nonton nggak nih? Dia nonton nggak nih? Nonton pasti. Kakinya sepatu. Oh kakinya bisa sepatu. Gara-gara kenapa tuh? Jatuh. Oh, gua kalau nggak salah selebrasi Ronaldo. Sumpah hari Minggu urut langsung. Brengsek. Oke, kita kan mau bahas grup C dari round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita nih bro, gue kasih tahu aja buat lu pada yang belum tahu. Satu-satunya negara Asia Tenggara bro yang lolos kualifikasi ronde ketiga. Kita patut berbangga diri. Indonesia. Nah bagus, itu dia Indonesia. Karena Optimis. gue lihat udah mulai banyak tuh media Malaysia yang iri tuh. Gitu. Netizen Malaysia banyak yang iri. Ya orang kita main Piala Dunia siapa yang nggak iri? Piala
Dunia masuk nih doh. Jelas. Biasanya sibuk di AFF ya? Hah? Iya, biasanya sibuk di AFF. Sekarang udah di Piala Dunia. Lu aja yang main lah AFF. Sepele aja. Sepele aja. ya. Oh iya. Biasanya AFF Suzuki udah kagak. Iya, udah sibuk Udah sibuk ke yang lebih besar Iya, kita. lebih besar lah. Gue pengen bahas grup ini kan baru aja nih pembagian kan. Kita tuh pas sebelum hasil undi keluar kita ada di pot 6. Pot 6 tuh yang mana pot paling bawah lah. Karena mungkin dari ranking juga gitu kan. Dari ranking kita berada paling bawah. Nah gua tuh pengen ngurut dari pot 1 dulu nih. Di grup C. Langsung grup kita aja spesifik kan? Iya. Kita sama Jepang. Terus kita ketemu Australia. Arab. Bahrain. Cina. Cina, Bukan sorry. Cina. Tiongkok. Republik Oke. Rakyat Tiongkok. Tapi kan di luar negeri secara internasional Cina ya. Ras. Cina tuh ras. Ras Tionghoa. Kan bukan ras Cina. Ras Iya. Tionghoa. Tiongkok. Oke. Ya Cina aja lah ya. Ya elah tadi dia benerin. Iya, lo yang benerin. Sama- Nah, enak maksudnya Tiongkok lawan Iya. Tiongkok. Sama Indonesia terakhir. Gue ngelihat kalau gue dulu ya ceritanya kalian nanya gue. Gue ngelihat kalau buat langsung juara grup sih nggak mungkin. Emang gimana sih? Runner up mungkin. Itunya Apanya? regulasi lo. Oh iya regulasinya bridging bagus nih. Iya. Gue jelasin dulu nih Siapa tahu buat penonton adik-adik banyak. yang tidak tahu. Jadi di ronde ketiga ini kan kita yang diambil nanti itu peringkat 1 dan 2. 1 dan 2 langsung masuk. Langsung masuk Piala Dunia. Oh, Piala Dunia. Piala Dunia. Peringkat 1 dan 2 itu otomatis masuk Piala Dunia. Piala Dunia. Dari berapa grup? Dari tiga grup. grup. Dari grup ABC itu peringkat 1-2-nya langsung otomatis masuk Piala Dunia. Oke. Nah, 1, 2. Nah, yang peringkat 3 dan 4 itu diadu lagi sama peringkat 3 dan 4 di grup ABC. Oh, Oke. Jadi iya. bikin grup lagi. Oh, bikin grup lagi. Isinya 2 grup. 4 disebutnya bukan. Round 4, round 4. Round 4 mempertemukan antara Peringkat 3 dan 4 di grup ABC. Oke. ya. Nah, itu nanti dibikin 2 grup. Nah, kalau peringkat Kelima 5 dan dan 6 enam? udah gugur. Oh, gugur. Udah selesai petualangan Ini selesai. nyeleksi ya. Itu. 6 tim langsung 6 tim cabut. langsung cabut. Nanti dapat lagi 2 tim di round Oke. 4. Round 4 6 tim itu diadu nyari 2. Nyari dua. Dari 2. langsung lolos lagi. Langsung lolos kalau Eh. peringkat 1 kita. Oke. Peringkat 1. Iya, Satu peringkat aja. 1. Iya, peringkat 1 aja. Peringkat 1 di grup A dan B. Kan nanti Jadi 2. Oh, dibagi 2 lagi. dibagi 2 grup. Oke. Oh, di round 4 dibagi 2 grup dan Ya. peringkat satunya Isi grupnya 3. Isi grupnya 3. dan Peringkat 1 Satunya langsung. grup A dan B otomatis lolos. berarti kita dapat 8. Dapat 8 plus 1 kalau kita nanti ada perwakilan kita yang diadu sama benua lain gitu. Oh, gitu. Diadunya Jadi gimana? Runner up grup A, grup B gitu. Diadu Runner up dulu, grup A. yang menang diadu lagi. Ya. Oh, iya. Oh. Jadi Asia ini ngirim 9 total. 8 plus 1. 1 itu kualifikasi. Oh, belum yang tentu, jadinya belum tentu. Oh, ya, jadi kalau 8 kita pasti. udah menang di Asia peringkat maksudnya Kedua. kita tim ke-9 gitu Iya. yang ikut kualifikasi. Terus lawan di benua lain kalah kita nggak lolos Piala Dunia. Oke, jadi yang pasti 8 ya. Yang pasti 8, yang fix pasti 8. Nah, gue pengen nanya, kalau lu optimisnya di round keberapa kita lolos Piala Dunia? Seterah lah mau Bebas. round berapa. Yang Tapi penting yang gua- jelas ini lolos. Anjing. Karena gue lihat dari apa kemungkinan yang lu jelaskan tadi. Iya, iya. Peringkat 1 dan 2 langsung lolos. Iya. Gua mikir, wah, langsung Piala Dunia, Cok. Ada kalau- kemungkinan ya? Ada. Iya. Ada chance besar untuk Indonesia gitu ya. Ada. Lu melihat itu? Lu melihat itu. Dan Tapi paling mungkin di round berapa, Cak? paling mungkin ya di round sampai akhir sih. Rada ragu juga dia. Enggak lah pasti. Enggak kan Indonesia suka nyobain semuanya. Iya, Pas kayak kemarin yang mau ke Olimpiade Iya, Paris tapi kan gagal. itu kan. Ya justru karena kita gagal, kita belajar. itu dia. Oh, kita belajar. Tapi Indonesia suka nyobain semuanya Iya, dia. suka coba-coba dia. Coba-coba pengalaman. Iya, jam terbang lah, jam terbang. Kan Iya. makin banyak tanding makin Iya. matang kita ya. Iya. Lu optimis di round berapa Wi kita? Gua optimis di sini sih harusnya lolos, cuma nggak langsung ke Piala Dunia, kayak ke round 4 dulu. Round 4 dulu. Iya, di grup ini gua
ke ini banyak juga sih ya. Ngalahin Bahrain 2 game, ngalahin Tiongkok 2 game. Sisanya udah defense. Ini saran dari lu ya. Saran strategi ya. Lawan Game Jepang plan ya, seri. game plan. Jepang seri. Lawan Jepang seri, lawan seri. Australia. Lawan Jepang menang aja. Kalian ngejajah kita waktu itu kan. Sekarang kita balas. Kita bikin Jepang peringkat bontot nanti, peringkat 6. Gua pastikan dalam 2 pertemuan kita menang sekali. Menang sekali ya. Kalau 2 kali gegabah. 2 kali terlalu berlebihan. Jangan. Lu udah kita lolos di round berapa? Gua nggak tahu spesifiknya, tapi dari 8 tim akan ada Indonesia di situ. Oh berarti round 4 dong kalau gitu. Ya bisa round 3, bisa round 4, apapun lah. Tapi dari 8 tim Nggak kita nyampe round 5 dong kalau gitu. Berarti di round 4 kita juara grup ya? enggak dong. Enggak. Iya, Round round 4. Ya kalau Sekarang ini round 3. ya iya. Di round 4 juara. Toh, lah kita emang nggak bisa lolos di round 3. Menurut gua nggak bisa. Realistis nih ya. Selama bola belum di peluit belum dibunyikan, bola belum dioper, it's happen aja. Semua kemungkinan bisa terjadi. Kita menang lawan Kita Saudi. tambahin lagi. Just info, 2 wakil Asia Tenggara gimana Ki? Kemarin Vietnam dan Thailand Ya. sudah menjajal round 3. Iya. Cuman sampai di round 3 doang. berapa poin? Berapa? Nggak nyampe 4 10 ya? poin. 4. Dan 3 poin. Apalah Lupa gua lupa. Lu mendiskreditkan Oh enggak, jangan dipelintir tuh. Jangan Lu dipelintir. sama negara kita Just sama info. Vietnam. Dipelintir anjing. Vietnam aja diobrak-abrik Dan Rambu Thailand. anjing sendirian. Sendirian. Tapi itu sama kan Rambu. faktanya kan menang tentara Vietcong. Ya karena Rambu udah tua. Kita pitung sendirian ngobrak-abrik Belanda sih. Thailand nggak berani jajah. Thailand nggak berani dijajah. Kita udah asam garam. Masalah gitu ya kan. Bawa sejarah perang anjing. Lolos kita aja. Gua pengen kita sama-sama Mental kita kuat ya. Kacau aja. Kacau. Enggak kalau ada lolos jalur supporter juga menang. Iya ya, juara 1 mulu kita kalau jalur supporter. Sekarang gue tuh pengen mempelajari ini sama kalian bareng-bareng gitu ya, peta kekuatan musuh kita di grup C lah. Kita kan seorang prajurit yang baik itu dia harus mempersiapkan medan sedemikian rupa gitu kan. Jadi gue pengen kita menerawang-rawang dulu nih calon-calon lawan kita. Dari Jepang dulu. Kita kan pernah lawan Jepang, Cak. Kemarin di Piala Asia. Iya. Terus juga lu kan suka nonton Jepang-Jepang kan? suka. Apa? Jepang timnas. Oh iya. Jepang timnas. Kalau Sinando ini hanya Apanya? Ninja Hattori kan? Shinchan. Anim. Gue juga suka Namanya banget. Shinchan Apa? banget. Sampai berdiri-diri lagi gue. Apaan tuh? Baca. Oh, pas golin. Pas golin. Sampai Iya, diri. sampai diri-diri gua. Sampai diri. sampai Hero, diri. hero. Hero. Iya. Nama anjingnya Shinchan. Nama anjingnya Shinchan ya? Hero apa hero sih? tahu ya. Hero. Ya itulah, lupa. Shiro. Kayaknya ya. Shiro dah. Males aja. Lu gimana, Cak? Jepang, Cak? Jepang gue harus optimis Ki. Namun harus objektif juga. Jepang ini yang paling kuat aja. Iya, pot 1. Yang paling kuat Pot 1. di grup ini dan sisi lain optimisnya apa sih disebut realitanya Realistis. realistisnya paling berat Jepang. Paling berat. Lawan paling berat. Gue pribadi nggak masalah sih kalaupun harus kalah lawan Jepang. Iya memang seperti itu. Cuma realitanya Jepang ya adalah lawan yang paling berat. sulit di grup ini. Jadi lu nggak apa-apa juga kalau kalah nggak apa-apa. Lawan Jepang. Tapi tetap optimis. Tetap optimis. Tetap nggak mau dihujat. Gua nggak mau dihujat. kayak enggak maksud gua kayak it's happen gitu ya. Lu harus menang. Iya. Pun ketika kalah ya udah. Iya gitu, tetap optimis. Cuma realitanya kalau kita peta persaingannya ya Jepang yang paling berat gitu aja. Jepang itu lawan unggulan. Unggulannya di grup ini Jepang ya yang Jepangnya. Ya. Oke. Sekarang kita gua nggak usah nanya satu-satu dia ntar kepanjangan kalau maksudnya nggak usah nanya satu-satu tiap tim ke tiap orang gitu. Iya. Kalau Australia kita lawan Australia nih. Australia kalau menurut gua masih bisa Indonesia. Kemarin kan 16 besar kalah telak kita 4-0.
Enggak, kalau untuk saat ini mungkin ya masih bisa ngimbangin lah. Masih bisa ngimbangin. Iya. Tapi ada momen di mana kita bisa. Iya, sih. kita bisa lawan Australia. Seri lah paling enggak Ki. Seri. 1 game menang, 1 game seri. Cakep Semangat, banget iya. Lawan Jepang kan 1 game menang 1 game seri. Iya. Lawan Australia 1 game menang. Udah banyak poinnya. Juara anjing. Juara dong anjing. 20 aja. Itu berangkat tidak Piala Dunia kalau Berangkat itu ya. Kita nggak tahu loh tim-tim besar yang nanti itu bakalan kayak gimana. Kayak Piala Euro, kita Iya, lihat melempem. Prancis, Belanda pada melempem. Bisa Ini aja kayaknya Australia, bisa. Jepang Iya, melempem. Australia, Jepang, Arab Iya, Saudi iya, iya. bakalan melempem juga. Ini Indonesia bakalan kayak Austria dong nanti. jelas. Austria ya. Iya, Austria juara ya. satu juara grup. Lu optimis lawan Australia. Optimis gua. Tapi Lawan kalau lu Austria lihat masih dari bisa. 16 besar kemarin aman wih, harusnya kita bisa. 16 Piala Dari- Asia yang waktu itu tuh yang senior. Dari 16 besar Aman lah ya, harusnya bisa lah ya ini kita. kan nggak berombak terlalu jauh sih ya, Dan nggak nambah terlalu pemain banyak kan ya. kita. Iya. Iya, kita nambah pemain Nambah juga. pemain, Dulu kan bisa. belum ada Tom Hai, Iya, belum ada Ragnar. Iya. Ya bisa sih kalau menurut gua. Bisa ya? Iya. Aman aja ya? Aman. Gua menang, satu seri. Udah. aman aja. Iya, aman. aja. Australia. Lanjut kan? Iya, lanjut. Sekarang kita ke ini dah. Arab Saudi. Arab tuh ada Arab Saudi, ada Bahrain. Iya. Bahrain menang. Harusnya. Kita pasti menang. Harusnya menang. Apa? Bahrain menang 10-0. Wah. Ya kok 10-0 tapi kita menang lah. Balas tuntas. Balas tuntas. 2012. Balas. Pokoknya nih buat supporter orang Jepang nih ya, si Haruka, buat orang Arab tuh gua nggak tahu lah, banyak lah orang Arab di sini, Banyak orang ya? Cina banyak di sini ya pendukung. Terus apalagi Bahrain. Gua akan kasih sesuatu yang lu harus denger. Orang Indonesia di antara kalian semua, we see the thing that you'll never see. Apa itu? Maksudnya pesannya apa tuh? Iya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kita doang yang ngelihat. Iya, kita doang yang bisa ngelihat. Iya. Lu Indonesia ini peringkat 130, iya karena mereka nggak bisa ngelihat. Mereka nggak bisa ngelihat. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua orang, semua negara tuh punya bagian yang nggak banyak orang tahu ya. Itu. Setiap orang punya sisi misteriusnya. Begitu juga dengan negara ya kan. Arab Bahrain tuh, lu megang mana tuh? Maksudnya di mana kita bisa apa di dua-duanya? Bahrain harusnya menang sih. Double win. Kayak lawan Tandang-tandang kita Vietnam. menang. Kayak lawan Vietnam ya harusnya. Tipis aja, nggak usah 1-0. Nggak usah gede-gede. Nggak usah gede, yang penting menang kan 3 poin. Lawan Arab seri udah win-win sih. Seri. Seri aja udah menang kita. Tapi Seri aja sekali. Iya. Satunya kalah nggak apa-apa. Satunya kalah nggak apa-apa. Gue bingung sih, banyak yang takutnya justru sama Arab tuh. Karena mungkin kita belum pernah lawan Arab di kondisi kita yang sekarang gitu kayaknya. Kan lawan Jepang udah pernah, Iya. lawan Australia udah pernah. Orang banyak takutnya lawan Arab karena ya orang bilang liganya kan lagi naik di Asia. Cuman gue bilang ada tuh yang gue bikin konten juga di TikTok gitu kan. Kalau memang Arab sebagus itu kenapa dimasuk pot 3 ya kan? Iya, Gitu. dong. Iya. Yang menurut gue yang harus kita lebih pikirin ya Jepang sama Australia gitu. Gini, menurut gua ketakutan kita dengan tim-tim Asia Timur gitu ya. Dari dulu itu kan karena postur. Iya. Karena mereka gede-gede kan, Iya, mereka iya. long ball, mereka. Sekarang kita udah nggak perlu takut lagi. Iya. Lini belakang kita udah gede-gede juga. Gede-gede gitu. juga. James, Jesus. Kirido, ada Hapner terus. Kalau secara postur kita udah nggak kalah. Udah nggak gitu. kalah. Dan secara permainan, menurut gua lebih jauh menakutkan Jepang, jauh Iya, menakutkan iya. Korea. Lebih Kalau- taktikal ya? Lebih taktikal gitu. Tapi kalau secara Asia postur, Timur fisik. ya paling kiper aja lah kita kan. Iya, Maksud iya. gue ya gue bukannya gimana-gimana, tapi ya balik lagi untuk duel gini, prediksi gue ketika lawan tim-tim Arab, kita lawan Arab akan banyak bola-bola atas. Bola atas Duel-duel datang tuh. ke kita. Arab pasti main di situ kan. Dan kalau Hernando untuk fight menurut gua ya realistis lah, agak berat ya, kalau realistisnya ya. Karena bukan secara skill ya, skill dia penalti oke dan lain, tapi Postur 170 dengan 190 itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan. ditaklukkan gitu menurut gua. Ya. Jadi ya lawan Arab
oke lah harusnya Tapi gitu bisa, ya. tapi bisa bisa, gitu ya. tapi Peluang bisa. itu ada. Ya iya itu benar tuh yang Nando tadi bilang karena dulu kan isunya adalah soal postur. Iya. Sekarang kan kita postur kita udah oke-oke nih gitu kan udah tinggi-tinggi. Dari secara apa ya? Permainan individu taktikal Nggak kalah kita. Nggak kalah. Kita bersaing lah ibaratnya. Kalaupun kalah juga gue feeling gue nggak lebar banget gitu, nggak kayak waktu kita lawan Australia atau Jepang. Pada akhirnya kalaupun kalah itu akan jadi pertandingan yang Seru. tough gitu ya. Iya. Batu-batuan. Iya, yang Nah, maksudnya kita udah membuktikan kok kemarin yang fisikal banget lawan yang mau Olimpiade ke Paris lawan Guinea. Iya. Itu kita cuman kalah 1-0 gitu dengan mayoritas pemainnya pemain dan penalti kan? Iya, pemain liga lokal gitu. Ya harusnya bisa lah. Bisa nggak sih kita, Cak? Bisa. Bisa ya. Lu mau nanya apa nih? Nggak ada. Gue cuma gitu doang. Bakal mau nanya. Bakal mau nanya apa enggak? Iya. Siapa tahu pertanyaannya gitu. Umi datang, Umi. Ada gitu. Umi datang. Geser ke ini sih yang Apa? terakhir. Apa tuh? Tiongkok. Oh, lawan Tiongkok. kita. Gimana, Cak? Optimis banget sih gua. Tiongkok optimis. Yang optimis banget karena gini, perbedaan Indonesia dengan tim-tim Asia Tenggara sekarang gua optimisnya apa ya? Indonesia di grup ini gue yakin nggak akan jadi lumbung gol seperti tim terdahulu. Indonesia Nggak akan kayak Vietnam ke Thailand. iya betul. Indonesia yang sekarang itu kebobolannya terhitung dikit loh. Iya sih. Menurut gua kalah at least kayak udah nggak pernah kebantai lah ya. nggak pernah kebantai. Itu dia yang menurut gua ya menang alhamdulillah, dan seri banyak pun ada menang Potensi 3 itu. gitu, itu potensi Oke lah. untuk merangsek naiknya. Iya. Gue rasa bakal besar karena Indonesia menurut gua nggak mudah diboboli. Iya. Untuk yang sekarang mungkin kalau untuk depan memang kita krisis gitu ya. Nah. Cuma kita kuat di belakang itu modal yang sangat besar sih. Oke, menarik. Ya. Gua Dan highlight sih kiper harus harus dipersiapkan lebih jos lagi ya. karena percuma kalau lini belakang bagus, cuma kalau dari set piece atau shooting jarak jauh. Karena set piece di sepak bola modern udah jadi senjata. Iya kan. senjata. Kalau Kayak di lemparan ke dalam lah ya. ketiduran. sampai U16 juga dari tengah juga dilempar sekarang sama siapa namanya itu Fabio kalau siapa gitu. Iya. U16 sekarang Iya, Arhan 16 juga. ya. Terarhan-arhan. Iya. Gue pengen inilah apalah yang harus kita persiapkan gitu kira-kira menurut lo menyongsong round ketiga ini. Kedalaman squad. 4 3-4 naturalisasi lagi lah buat kiper, belakang satu, tengah satu, depan satu Iya. gitu ya, biar lebih solid. Iya. Taktik dimatengin, chemistry, dan menurut gua Mentally. mental pasti, mental. Tapi gue yakin sih harusnya dengan Udah chemistry mulai yang terasa ya chemistry yang udah mulai kebangun dan lain-lain. Tapi menurut gue ya udah stick to the plan, Ya. percaya sama pelatih, lakuin apa yang udah dilatih, jangan nakal bangkang-bangkang gitu ya. jangan kebanyakan Eksperimen sendiri. di fase ini lu udah nggak perlu show off untuk menunjukkan kalau lu hebat. Iya. Siapapun yang kepilih di round ini, pemain yang kepilih di round ini, lu udah hebat. Kita percaya dah, Kita lu percaya terbaik dah pokoknya. Udah fokus aja main bola sesuai pelatih yang Gak mau perlu ya. nunjukin kalau lu ini, Iya, itu udah iya. percaya lu hebat udah. Sekarang fokusnya menang gitu. Menang. Dan menurut gua untuk justru ini momentum karena pasti kita dianggap sepele kan sama Ya. tim lawan-lawan yang Indonesia apa sih segala Iya. macam, peringkat 130 yang Iya. lain 50, 80, Iya, 70. baru pertama kali. Iya, pertama Iya. kali. Nah, maksud gua ketika lawan berpaling gitu ya, ngebuang Indonesia dari perhitungan. Nah, itu momen kita buat Itulah. Ketika kita diremehkan, kita akan membuktikan. Dari Lui, Kalau apa dari yang harus gua disiapkan? Siapin. Yang pertama fisik sih dari gua. Fisik ya. Indonesia nih kalau udah menit-menit di atas 70-an kadang-kadang kalau fisiknya udah terlalu terkuras banget ya, fokusnya kadang-kadang suka hilang, suka ngeblank apa gimana. Terus kalau dari squad dari gua nggak harus ngerombak banyak lah, paling ditambah 1 atau 2 pemain dari lini depan, kalau nggak sama kiper. Sama kiper. Iya, kalau dari gue. Naturalisasi Iya, bagian itu naturalisasi itu. Pemain depan sama kiper, udah itu aja sih. Potensi. Kalau dari pemain tengah atau belakang, menurut gua udah cukup oke sih, Aman. tinggal nambahin chemistry doang. Iya. Permainan singkat-singkat, Iya, kecil-kecil tuh iya. diperbanyak. Iya. Ya. Dari Lui, Eca.
Kalau dari gue juga harap sih fisik ditingkatkan ya, dan dijaga untuk di round ini karena kan banyak pertandingan dan benar 90 menit main Indonesia harus tingkatkan fisik karena apa ya? Ketika fisik terjaga lebih mudah untuk menjalankan taktik dari pelatih gitu. Iya. Terus masalah ini gimana, Cak? Apa tuh? Squad. Oke. Oke, itu. Masalah squad gimana, Cak? Pakai D tapi kali ini ya, pakai D. Untuk squad gue optimis sih dengan yang ini, apalagi kalau ditambahkan lagi Iya, oleh Romani. Oleh Romani. Dan gue khusus Ian Madsen ya saya. striker lah ya. Striker sih. Striker sama Ian Madsen wingback asik juga tuh. Kalau bisa. Van Bronckhorst ya. Ya, biar lebih subur lah depan. Nah itu sorry gue potong. Itu kan yang jadi perhatian Sintayong belakangan tuh. Dia mengomentari masalah lini depan kita yang ya, Tapi memang itu masalah sih. itu masalah. Harus diakuin di balik gemilangnya kita tetap punya PR lah. Makanya gue berharap banyak sama Oleh Romani sih. Oleh Romani gabung. Semoga ya. Iya. Iya, kita punya apa yang bisa link up play dan Iya. Nyambungin tengah ke depan ya. Iya, dan bahkan kalau kita punya target player, kita kan udah punya Tom Haye segala macem. Iya. Kalau Udah punya tinggal umpan, target wah indah banget hasilnya. player kan. Ya tapi Rafael Struijk juga tidak bisa dikesampingkan. Gue suka banget dengan work rate-nya dia. Iya. Dia main itu mau main gitu. Iya, loh. mau main. Benar. Walaupun dia agak susah cetak gol ya. Iya. Kalau untuk cetak gol kan jauh ya. Tapi harusnya Sintayong nggak terlalu fokus ke dengan kurangnya lini depan. Maksudnya kan lini pertahanan tengah sama belakang masih ada PR-nya. Itu juga yang harus difokusin sih. Jangan dilupain. Dan satu hal yang gue pengen highlight sih mental juga sih. Jangan percaya diri boleh. Cuma jangan sampai jumawa lah. Kita ingatkan juga buat supporter ya. Kalau jangan sampai Jangan berlebihan lah. Misal lawan Jepang kita bisa seri atau menang, terus habis itu udah kayak wow, habis itu kalah lawan Cina. Itu malas banget nggak sih? Kayak kita berlebihan banget gitu, overproof segala Karena macem. maksud gua ya disclaimer aja, maksud gua kita pasti akan kalah. Entah lawan siapa kita akan kalah pasti, tapi ya finalnya tuh bukan ketika lu kalah atau ketika lu menang, tapi gimana caranya lu lolos putaran selanjutnya. Iya. Dan yang dibutuhkan juga konsistensi, Kak. Iya. Dan itu dia, mental harus dijaga. Mental harus dijaga. Oke. Kalau gitu, gue juga pengen sih ngelanjutin obrolan ini. Tapi cuman gue nggak bisa. Kemana lagi dia? Gue mau ngurus paspor persiapan Indonesia ke Piala Dunia. Oke. Kali itu juga gue ikut. Jangan main kamu. Amerika bos. Berangkat nih. Nabung. Nabung lah dari sekarang ah. Udah kayak kalau itu kita harus berempat, kita berangkat langsung. Iya, udah lah. Ayo berangkat dah. Ngurus paspor dulu. Ke Amerika dulu deh. Amerika ya. Ya duluan dah Amerika dah. Cuma diobrol semua happy. Ada Kiki Sawi Macan dan Dorafi. Ngobrol sampai pagi juga jadi